Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifa Amanda dari kelompok 3 Tunadaksa. Hari ini saya akan membahas materi PKKMB Prodi. Yang pertama adalah disrupsi. Pengertian dari disrupsi adalah sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara lama akan tersisih. Ada 4 elemen penting dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah berbincang-bincang, kedua itu bercanda ria, yang ketiga senyum, sapa, dan salam, dan yang terakhir adalah menyebarkan aura. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan khusus. Visinya adalah menjadi lembaga yang lebih unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan sekolah inklusi. Misinya adalah yang pertama, mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. Terakhir, menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada 3 perkembangan kurikulum pendidikan khusus. Yang pertama ada kurikulum 2013, yang kedua ada kurikulum 2016, dan yang terakhir ada kurikulum 2020 atau MBKM. Latar belakang MBKM. Latar belakang kurikulum adalah untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya dunia dan kemajuan teknologi yang pesat. Tujuan MBKM ini adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada profil kelulusan. Ada 5 profil pekerjaan yang bisa kita masuki setelah kita lulus. Yang pertama, menjadi guru pendidikan khusus. Yang kedua, menjadi pengelola atau tenaga kerja pendidikan khusus. Yang ketiga, wirausaha. Yang keempat, pekerja sosial. Yang kelima, menjadi asisten peneliti pendidikan khusus. Ada 5 etika dalam berpakaian dan berhias. Yang pertama, tidak menggunakan kaos oblong. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, bagi wanita tidak diperkenankan menggunakan pakaian ketat. Yang keempat, tata rias wajah tidak berlebihan. Yang kelima, rambut atau jilbab tertata rapi dan tidak aut-autan. Selanjutnya ada etika dalam menelpon dosen. Yang pertama, membuat izin terlebih dahulu melalui pesan. Kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menyebutkan identitas. Yang keempat, menjelaskan keperluan dengan singkat dan jelas. Yang kelima, mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Etika mengirim pesan kepada dosen. Yang pertama, perhatikan waktu dalam mengirim pesan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mulai dengan salam. Yang keempat, sebutkan identitas. Yang kelima, tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Yang keenam, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Dan yang terakhir, akhiri dengan mengucapkan terima kasih.
Ada 3 cara mendampingi anak berkebutuhan khusus via Simari. Yang pertama, autis. Bagaimana cara kita untuk mendampingi teman kita yang autis? Yang pertama, memberikan video tutorial. Yang kedua, mengingatkan presensi jadwal kuliah. Terlebih jika ada pergantian jadwal, harus segera diinformasikan. Yang kedua, hambatan intelektual. Apa yang harus kita lakukan jika teman kita ada keterlambatan intelektual? Yang pertama, melibatkan orang tua untuk mendampingi saat belajar dan pada saat pembelajaran melalui e-learning. Dan yang terakhir, tuli. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman kita yang mengalami tuli? Yang pertama, mengirimkan tutorial video penggunaan Simari. Yang pertama, mengirimkan video tutorial Simari. Yang kedua, mengingatkan presensi, jadwal kuliah, dan batas pengumpulan tugas. Selanjutnya ada Zoom atau Google Meeting. Yang pertama, untuk teman kita yang tuli, untuk teman tuli kita harus mengirimkan video tutorial seperti menyalakan atau menghidupkan kamera Zoom atau Google Meeting. Yang kedua, mengirimkan link kepada teman disabilitas sebelum memulai perkuliahan. Dan yang terakhir, volunteer menjadi JBI atau menjadi juru bicara atau menjadi juru ketik pada saat Zoom atau Google Meeting berlangsung. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan pada saat Zoom atau Google Meeting? Untuk teman tuli, yang pertama itu kita harus mengirimkan video tutorial, menghidupkan atau mematikan kamera di Zoom atau Google Meeting. Selanjutnya, mengirimkan link kepada mahasiswa disabilitas sebelum dimulainya perkuliahan. Yang terakhir, volunteer menjadi JBI atau juru ketik pada saat kegiatan Zoom dimulai. Yang kedua adalah hambatan intelektual. Yang pertama, mengecek kehadiran kamera dan mikrofon mahasiswa disabilitas. Yang kedua, menstimulus agar terlibat aktif dalam kegiatan Zoom atau Google Meeting. Menstimulus agar aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk teman kita yang autis, yang pertama itu melibatkan orang tua jika mahasiswa disabilitas tidak merespon ketika diberi instruksi. Dan yang terakhir, memberi rangkuman dari materi yang disampaikan oleh dosen. Cara mendampingi anak disabilitas via Simari. Untuk autis, yang pertama itu memberikan video tutorial dan mengingatkan presensi dan jadwal kuliah. Terlebih jika ada pergantian jadwal, segera diinformasikan. Selanjutnya ada hambatan intelektual, yaitu melibatkan orang tua untuk mendampingi pada saat jam pembelajaran di e-learning. Terakhir, untuk tuli. Yang pertama, mengirimkan video tutorial Simari kepada mahasiswa disabilitas dan mengingatkan presensi, jadwal kuliah, dan terakhir pengumpulan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.